Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita ke materi possessive adjectives and pronouns. Oke, jadi kita masuk dulu materi possessive adjective. Possessive adjectives tell us who things belong to. We put them before a noun. Jadi possessive adjective itu membicarakan tentang sesuatu who things belong to. Nah, her dog is small misalnya. Jadi who things belong to kan, dan kita menempatkannya sebelum kata benda. Nah, kita lihat dulu singular possessive adjective. My, your, his, her, its. This is my laptop. Oke, this is not your bag. Jadi ini adalah laptop saya. Jadi who things belong to? Siapa yang memiliki benda tersebut? Begitu. This is my laptop. Ini laptop saya. Jadi bendanya itu laptop, kepunyaannya saya. This is not your bag. Kita bahas tentang tas, tapi itu bukan tas kamu. This is not your bag. Gitu. Mary doesn't like his pants. Dia punya sepatunya si Mary, tapi dia nggak suka sepatunya. Her dog is small. Jadi ada anjing kepunyaan dia yang kecil. Nah, anjingnya siapa? Anjingnya dia gitu. The chameleon can change its color. Color berarti punya dia ya, its color. Colornya si chameleon. Nah, itu untuk singular possessive. Kita lihat lagi verbnya is ya. Jadi dia verbnya menggunakan verb untuk singular juga. Next, kita ke plural possessive adjectives. Our, your, their. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is fast. Wow, saya ada kesalahan di sini berarti ya. Berarti dia walaupun verbnya itu, walaupun dia singular, bukan berarti verbnya di sini harus is. Mungkin ini karena tergantung karena si my laptop itu sebagai objek. Nah, subjeknya si this gitu kan. Kemudian Mary, her dog is small, kecuali kalau her dog ini kan berarti singular, satu aja, is small berarti satu. Seperti our bird is noisy, our bird is noisy. Our bird, nah burung kami, burungnya cuma satu, bukan berarti si plural possessive adjektifnya itu yang mempengaruhi verb, tapi si bendanya kan cuma bird satu, our, tapi bendanya tuh bird, our-nya itu menyatakan burungnya punya siapa? Punya kita. Jadi our bird tetap pakai is karena is-nya merujuk ke bird. Kayak begitu. Yang saya pahami, tolong para pakar kalau saya salah diperbaiki. Kemudian your house is big. Nah, house-nya cuma satu berarti makanya pakai is. Nah, your house, your-nya itu cuma menunjukkan kepemilikan siapa? Punya kamu, rumah kamu besar, tapi rumahnya cuma satu. Kemudian their car is fast. Nah, car ini makanya pakai is karena yang dianggap sebagai subjeknya si car. Cuman si car-nya ini punya siapa? Punya mereka, their car. Walaupun their-nya itu kan kayak plural ya, tapi bukan plural yang mempengaruhi verb. Verb-nya tetap merujuk kepada car. Oke, apakah benar pemahaman saya? Ini saya bukan menjelaskan karena saya pandai ya, ini karena saya mengutarakan pemahaman saya. Lebih ke think a lot. Jadi saya belajar sambil berbicara. Benar atau tidak yang saya bilang tadi kalau is karena car-nya itu satu, sedangkan there hanya menunjukkan siapa yang punya car begitu. Bismillah, semoga benar. Oke, lanjut. Be careful not to confuse its and its. Jadi ada its tanpa apostrof dan ada its. Ini sebentar kayak apostrof itu. Ada its yang tanpa apostrof, ada it yang pakai apostrof. Nah, kalau it's the possessive adjective for it. Jadi kalau it's itu yang pakai s, dia adalah possessive adjective. Sebentar guys, saya harus tanya dulu, apa itu possessive adjective ya? Possessive adjective itu kata sifat bukan sih? Kalau bahasa Indonesia apa sih possessive adjective? Kata sifat posesif, kata sifat kepemilikan ya. Begitu ya maksudnya ya. Jadi it adalah kata sifat kepemilikan dari it. Jadi kalau it
yang kita the chameleon can change its color. Nah, jadi karena dia mau bilang ke possessive adjektif, karena ini chameleon itu apa sih? Barang ya, chameleon itu apa ya? Baru harus saya cek juga biar tambah perbendaharaan kata. Chameleon. Bunglon, astagfirullahalazim. Kan saya memang kosakatanya kurang banyak. Oke, jadi chameleon itu bunglon. Bunglon berarti hewan ya. Hewan bisa pakai its. The chameleon, misalnya kita pakai it can change its color. Tapi karena harus ada jelas, berarti the chameleon can change. Karena biasanya hewan pakai it, maka kita bisa ganti possessive adjectivenya jadi its color. Oke, I get it. Sekarang it's a contract, kayak the dog play with its ball. Jadi anjing itu bermain dengan bolanya. It's a contraction of it is. Jadi sebenarnya it's itu bisa kita tulis dengan it is. Nah, it is very cold right now. Beda ya kasusnya, dia tidak ada hubungannya dengan possessive adjective. Oke, we don't include an s to the adjective when the noun is plural like in many other language. Jadi kita tidak menggunakan as untuk adjektif ketika kata bendanya itu plural seperti di banyak kalimat lain. Oke, jadi adjektifnya tidak kita pakai. Jadi kita tidak pakai our car. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau tadi kan our cars itu nggak dipakai s-nya, cukup our cars. We don't include an s to the adjective when the noun is plural like in many other language. Jadi kalau kita lihat our cars are. Nah, dipakai are. Jadi are-nya ini merujuk ke cars karena cars-nya itu plural, maka verbnya are. Berarti benar yang saya bilang tadi di sini, their car is fast. Karena car-nya singular, maka verbnya singular juga. Oke, bismillah. Semoga benar ya teman-teman. Kalau ada yang keliru sampai sini, mohon dikoreksi. Baik, next quiz kayaknya nih. Oke, choose the correct form. Our children, ya tadi nggak pakai s, jadi our children. Thailand is famous for, nah kalau ini kepunyaan ya, berarti its beautiful beaches. Oke, sekarang kita ke possessive pronouns. Tadi apa sih sebelumnya? Possessive adjectives. Ini sekarang possessive pronoun. Possessive adjective itu kata sifat kepemilikan. Kalau pronouns apa guys? Possessive pronouns. Oke, sebentar. Saya harus pahamin pelan-pelan kalau udah bahasa Inggris. Possessive pronouns. Kata ganti. Oh, kata ganti kepunyaan berarti ya. Possessive pronouns. We can use possessive pronouns to avoid repeating information that is already clear. Kita gunakan possessive kata ganti kepemilikan, untuk menghindari, mengulang informasi yang sudah jelas. Contoh, this book is my book, not your book. Wih, sounds repetitive, ini repetitif nih, nggak cocok kayaknya. This book is my book, not your book. Ya, tapi saya suka ngomong seperti ini juga sih, berarti keliru ya. Harusnya, this book is mine, not yours. Oh, kata booknya dihilangkan. My book itu bisa diganti mine, karena booknya di sini sudah disebutkan di awal. Maka kita bisa buat namanya possessive pronouns. This book is mine, not yours. Nah, kalau saya sebut this book is my book, not your book. Ya, biasa saya juga ngomong seperti itu sih, tapi ternyata repetitif ya. Bagusnya this book is mine, not yours. Oke, terima kasih ilmunya. Next. Singular possessive pronouns. Mine, yours, his, hers. The shirt is mine. The book is yours. The pillow is his. Oh, bisa ya begitu ya. The pillow is his. The dog is hers. Kenapa di sini hers-nya pakai s, guys? Mungkin teman-teman ada, enggak, deng, sini memang ada tulisannya hers, sorry. Bukan her ya, tapi hers. Kenapa harus hers?
Oke, tolong teman-teman yang tahu kenapa dia harus hers, atau kita tanya ChatGPT. Baik, coba kita tanya ChatGPT ya. Singular, nggak bisa di copy guys. Singular, the dog is hers. Oke, kita coba dari kata the dog is hers. Aduh, banyak banget terbuka. The dog is hers. The dog is hers. Ini pertanyaan saya adalah, mengapa harus pakai hers, bukan her? Kita lihat di sini, the dog is hers menggunakan hers karena kata tersebut berfungsi sebagai possessive pronoun. Kata ganti memiliki yang berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata benda. Hers adalah bentuk possessive pronoun yang menunjukkan kepemilikan dan menggantikan noun yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata hers menggantikan her dog. Jadi tidak perlu, oh, I see. Her adalah possessive adjectives yang harus diikuti oleh kata benda. Her dog. Oke, jadi hers ini emang udah ketentuan karena dia untuk menjelaskan possessive pronouns. Jadi tidak perlu kalau pusing-pusing, kecuali kalau saya bilang her dog. Nah, baru. Tapi kalau misalnya the pillow is his, ya nggak masalah. Nggak mungkin kan is his, ada s-nya double. Ya, mungkin ada S yang double, saya tulis his ya, mungkin ya. Oke, next, plural possessive pronouns, ours, yours, theirs. The bird is ours, the house is yours, the car is theirs. Nah, teman-teman tahu nggak? Dulu tuh saya suka bingung. Kalau ada kata the bird is ours, saya kira is-nya ini lari kemana? Kadang saya merasa ini yang salah karena merujuk kepada ours. Padahal dia merujuk seharusnya kepada subjek, the bird. Nah, inilah kenapa saya bilang bahasa Inggris saya lemah. Karena saya tuh kayak subjek, objek, verb-nya aja masih belum menguasai di situ. Tapi pelan-pelan sudah tahu nih. Oke, memang harus belajar dari dasar. The house is yours, the car is theirs. Oke. We don't use a and don't use a and the or apostrophe with possessive adjective and pronouns. That pencil is hers. Tidak perlu pakai apostrof. Cukup that pencil is hers. This shirt is the mine. Nggak perlu pakai the. Langsung this shirt is mine. Oke. We often use whose. Instead, who does it belong to? Oh, jadi whose itu bukan kepanjangan ya, apa sih istilah? Whose itu pernyataan seperti kita menanyakan who does it belong to. Jadi kata untuk menanyakan siapa yang punya ini. Whose pen is this? Who does it belong to? Pen is this. Panjang ya. Whose pen is this? Siapa punya pen ini? It's John's. Jadi langsung pakai itu aja. Whose are these? I don't know. They are not mine. Whose are these? Siapa punya ini? Oke. Sekarang saya ingat dulu ya. Jadi possessive adjective itu harus setelahnya harus ada noun. Jadi possessive adjective seperti this is my book. Ada my. This is her dog. Jadi harus ada keterangannya. Nah, kalau misalnya possessive pronouns tidak perlu. Saya bisa bilang langsung kalau the dog is hers. Anjingnya dia gitu. I didn't have my umbrella, so Martha lent me hers. Karena tidak perlu apostrof ya. Her car is faster than mine. Which is correct. That food is ours and not her. Untung dia nggak ada ngasih verb ini di are loh. Kalau ada ngasih verb are, mungkin saya akan keliru juga di sini. Untuk semuanya is ya. Jadi that food is ours and not her. Nah, mine tidak mungkin ya, yang is mine tidak mungkin, is ours and not theirs. Kalau not her nggak cocok ya, karena kan kita mau menyatakan possessive adjective nih. Possessive adjective, possessive pronoun. Kalau ini kan harusnya her apa gitu kan, ada noun gitu kan. Jadi feeling saya, bukan feeling sih. Jadi asumsi saya berdasarkan pemahaman ini ya, kalau dia pakai ours and not theirs, their ini cocok untuk possessive pronoun. Jadi saya rasa jawabannya benar. Oke, jadi saya lumayan paham ya.
Nggak tahu kalau soalnya nanti lebih kompleks, nanti kita akan coba lagi di soal-soal selanjutnya. Kita ke materi dulu aja. Oke, saya selesaikan sampai di sini untuk materi possessive adjective and pronouns. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.